Sekarang kita akan berbicara tentang migration. Sebelumnya jika Anda masih ingat, kita membuat tabelnya itu tepat di GUI yang kita pakai, atau mungkin Anda pakai PHPMyAdmin, terserah lah, kan gitu. Yang jelasnya dia tidak kita buat melalui Laravel. Kali ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya membuat kolom ini atau sebuah tabel itu menggunakan Laravel, itu yang disebut dengan migration. Dan sekarang saya akan hapus dulu tabel yang ada di sini, saya akan delete dan oke. Saya akan Command S untuk menyimpannya atau Control S pada Windows. Dan sekarang saya akan pergi ke database. By default jika kita lihat di sini ada migration, ada seed, ada factory. Jadi mungkin Anda masih bingung 3 file ini gunanya apa? Tidak usah khawatir, nanti kita akan bahas. Pay attention untuk migration aja dulu. Ya kan, kita akan berbicara tentang migration dulu daripada seed dan factory. Ketika misalnya kita lihat di migration ini, ada default yang diberikan oleh Laravel, yaitu user table dan file job table. Ya, mungkin Anda tidak familiar dengan ini, tapi most of you ketika misalnya Anda membuat aplikasi, itu pasti ada yang namanya users. Ya kan, untuk login, register, dan lain-lain. Oke, tapi mungkin Anda bingung membuatnya, tapi tenang. Dengan Persinta Anda pasti tahu nanti bagaimana membuat registration page dan sebagainya. Dan yang pastinya di sini sekarang Anda tahu bahwa Laravel ketika misalnya kita install, dia punya migration default, file job, dan users table. Namun yang kita butuhkan di sini bukan mereka, melainkan yang kita butuhkan adalah post table. Nah, oleh karena itu saya akan switch into command line. Di sini saya akan buat PHP artisan kembali. Kita akan lihat pada section make seperti yang saya bilang di episode-episode sebelumnya, bahwa kita akan banyak bekerja di keyword make ini. Pertama, kita sudah belajar tentang make controller, which is itu akan membuatkan kita controller class, dan kita juga sudah belajar tentang model atau basic mengimplementasikan Eloquent. Ya kan? Namun sekarang kita akan fokus pada migration, yang mana dia akan membuatkan kita new migration file. Oke, mungkin Anda masih bingung, langsung saja kita praktekkan. PHP artisan make migration. Kita akan masukkan nama migrationnya apa. Kita ingin membuat sebuah tabel dengan nama post. Ya kan, kira-kira seperti itu. Maka kita buat di sini create post table. Postnya ingat plural, bukan singular. Karena jika misalnya tadi kita berbicara di video-video sebelumnya tentang Eloquent atau model itu sifatnya singular, maka migration itu sifatnya atau table itu sifatnya plural. Oke, saya akan tekan enter dan dia akan membuatkan migration file untuk kita yang juga jika ada di sini ada timestampnya kapan itu dibuat. Nah, sekarang itu ada di mana? Tepat di migration yang tadi. Yang Anda lihat tadi ada user table, ada file job dan post table yang baru saja kita buat. Oke, saya akan klik yang post table yang ada di situ. Dan saya akan spesifikasikan field atau kolom apa yang kita butuhkan. Pertama, saya akan buat di sini table string, itu adalah varchar. By default dia akan 255, namun kita bisa mengasih juga dia varchar. Misalnya tadi di video sebelumnya saya waktu buat tabel, saya buat di defaultnya 191. Maka kita bisa juga buat 191 di sini. Misalnya seperti ini. Saya buat nama string itu title pertama kali. Dan parameter kedua itu adalah berapa karakter yang kita butuhkan. In this case, I need 191. Dan yang kedua kita butuh yang namanya slug. Maka kita buat di sini string slug. Dan kita buat di sini 191 lagi. Yang ketiga kita butuh dia text. Ketika misalnya string itu untuk varchar, tapi ketika text itu untuk body. Ya, untuk apalah teks yang tidak terhingga gitu. Karena kalau misalnya kita pakai varchar itu terhingga. Default biasanya kalau varchar itu kan 255 ya. Itu default yang direkomendasikan oleh MySQL sendiri. Nah, jika Anda lihat di sini ada tabel ID, itu yang dimaksud dengan yang kita lakukan tadi, auto increment big integer. Oke, itu yang tadi kita buat di tabel tadi di video sebelumnya. Nah, jika Anda lihat di sini ada timestamp, itu yang saya bilang beberapa aplikasi ketika misalnya kita membuat sebuah tabel, itu wajib ada publish information-nya. Ketika misalnya Anda tahu tadi yang kita buat itu created add, updated add, maka timestamps ini kira-kira tugasnya seperti itu. Lalu mungkin Anda bertanya, bagaimana cara memasukkan migration ini ke dalam database kita? Wah, itu sangat mudah sekali. Asalkan aplikasi ini sudah connect ke dalam database, seperti yang kita bahas di video sebelumnya tentang env file ini, yang dia menselect itu Laravel 7, maka ini akan sangat mudah untuk dimasukkan dengan hanya keyword migrate. Ketika misalnya saya buat kembali terminal, kita akan lihat untuk PHP artisan. Kita akan scroll ke atas, kita akan lihat untuk migrate. Ya,
mungkin agak membingungkan ketika misalnya tidak ada keterangan untuk migrate tersendiri. Yang ada di sini migrate fresh, migrate install, refresh. Namun yang ingin kita gunakan bukan malah mereka yang ada di sini, walaupun nanti kita pasti menggunakannya. Tapi yang sekarang yang Anda fokuskan adalah migrate yang ada di sini. Ketika misalnya saya buat di sini PHP artisan migrate, saya akan tekan enter, maka jika Anda lihat di sini migration table created successful. Tapi ingat, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Laravel sendiri mempunyai default table yaitu users, file job, dan post table. Maka yang baru saja kita buat itu adalah post table. Ketika misalnya Anda tidak suka dengan user table ini dan file job ini, maka silahkan hapus dan tinggalkan post table-nya. Tapi saya yakin Anda tidak akan menghapusnya karena setiap aplikasi yang kita buat biasanya ada authentication-nya. Ketika ini sudah berhasil, maka ketika misalnya saya lihat di dalam database yang sudah kita punya, maka dia sudah masuk di sini. Refresh dengan command R atau Ctrl L pada Windows. Bukan L. Saya akan lihat di sini pause. Ya, much like yang kita lakukan di video sebelumnya, itu ada title, slug body, dan timestamp yang ada di sini. Namun, saya akan merubah field yang ada di sini. Oh, ternyata ada yang kurang di sini. Kita tidak mempunyai field untuk menandai bahwa dia sudah diedit atau belum, ya kan? Nah, oleh karena itu, mungkin pertama kali Anda berpikir akan menambahkan field itu di sini. Which is, itu sangat normal ya kan? Kita berpikir ketika kita tidak tahu migration itu apa, ya pasti kita berpikir, ya di sinilah, mau di mana lagi, kan gitu. Namun, kita bisa melakukan itu di migration juga. Nah, hal yang pertama yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah ketika misalnya saya tekan PHP artisan atau saya ketik ya, bukan saya tekan, migrate, rollback, ya. Ketika misalnya Anda lupa, saya akan pergi kembali ke PHP artisan. Kita akan fokus pada migrate. Di sini ada namanya migrate : rollback, yaitu mengambil semua the last database migration atau the last migrate yang kita punya tadinya. In this case, kita last itu memasukkan user table, file job, dan juga post table. Maka sekarang seandainya saya buat di sini PHP artisan migrate rollback, maka dia akan menarik semua tabel yang ada di sini dan hanya meninggalkan migration-nya. Ketika misalnya saya refresh, dan di sini tinggal cuma migration-nya, which is null. Namun, seperti yang saya bilang tadi, kita lupa menambahkan field yang disebut dengan edited add. Maka kita buat sini timestamp. Ingat ya, timestamp-nya itu bukan S seperti yang ini. Kalau timestamp yang ini, itu adalah function dari Laravel yang ada S-nya. Namun, jika timestamp seperti ini, itu adalah tipe data yang kita beri sendiri, yaitu timestamp namanya. Sekarang misalnya saya buat di sini edited add dan saya kasih di sini misalnya null label. Nah, ini menariknya. Ketika misalnya Anda ingin memodifikasi field, Anda bisa langsung buat di sini misalnya fieldnya null label. Oke, buat null label lah. Boleh dia null berarti kan gitu. Maka sekarang ketika misalnya saya pergi ke terminal lagi dan saya akan migrate lagi PHP artisan migrate. Maka jika ada di sini mereka sudah termigrate semuanya, kita refresh di database, maka dia akan sudah masuk. Which jika Anda lihat di sini ada users, post, migration, file job. Interestingnya sekarang kita sudah mempunyai struktur yang tadi tidak ada edited add dan sekarang sudah ada edited add. Oke, mungkin ini akan membingungkan sekali, tapi saya akan mencontohkan kepada Anda bagaimana seandainya ketika Anda sudah mempunyai banyak data dalam post table ini. Sudah ada misalnya ribuan data. Apa iya di rollback? Kan gak mungkin, ya kan? Masa iya udah 1000 datanya terus di rollback? Ingat ya, ketika Anda rollback tabel itu sama dengan menghapus tabelnya. Jadi otomatis ketika misalnya ada data di dalamnya, itu akan terhapus juga. Nah, bagaimana cara menghandle hal itu? Oh, tenang. Migration juga bisa melakukan hal itu. Contoh, misalnya di sini saya lupa menambahkan satu field entah apapun itu. Yang jelasnya di sini saya akan nambahkan satu field dengan nama hash misalnya atau identifier lah, kira-kira seperti itu. Maka saya akan pergi ke command line lagi, PHP artisan make migration. Di sini kita akan membuat migration lagi. Namun, jika tadinya kita ingin membuat tabel, ketika misalnya sekarang kita tidak akan membuat tabel, melainkan kita akan menambahkan kolom kepada tabel yang kita inginkan. Nah, kerennya di sini jika Anda tidak tahu, ketika misalnya kita berikan bahasa yang readable kepada artisan ini, maka dia akan mengerti. Contoh, saya akan buat di sini add hash to post table. Jika Anda artikan ini, tambahkan dong hash ke tabel post gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Maka jika saya enter, maka dia akan membuatkan migration untuk kita.
ketika misalnya kita lihat pada migration, di sini sudah ada yang baru, yaitu add hash to post table. Maka sekarang jika kita lihat, di sini dia sudah tahu bahwa skema tabelnya itu defaultnya post. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita spesifikasikan dia post table. Add hash to post table, maka dia akan menganggap bahwa sekarang kita ingin memodifikasi post table. Oke, kira-kira seperti itu. Maka di sini saya buat table string hash, dan saya akan buat di sini nullable. Ya kan, anggaplah ini misalnya cuma untuk contoh, jadi bukan betul-betul diharapkan bahwa dia itu exist gitu. Dan sekarang jika tadinya di bawah ini, coba kita lihat pada post table, dia akan drop table if exist. Maka sekarang kita akan mengganti kata-kata ini menjadi drop column. Kita akan kembali ke add hash to post table. Di sini saya akan buat table drop column. Column apa namanya? Di sini kita masukkan namanya itu adalah hash. Dan di sini kita buat semicolon biar supaya tidak error. Saya save dan saya akan pergi ke terminal lagi, PHP artisan migrate. Oke, kita refresh di database. Maka sekarang jika kita lihat struktur, sudah otomatis ketika kita refresh, dia sudah mempunyai hash. Namun, ternyata salah. Saya ingin dia nambah tepat di atas ID atau tepat di atas title. Maka di sini saya akan mempunyai kesalahan yang seharusnya saya rollback. Maka saya buat di sini PHP artisan migrate rollback. Maka dia akan kembali, tidak akan ada lagi di sini jika dia sudah hilang. Nah, sekarang kita akan tweak bahwa dia perlu ditambahkan setelah misalnya field title atau setelah misalnya field ID. Maka saya buat di sini after title ataupun misalnya after slug, sesuai nama field yang ingin Anda tambahkan tepat di atas, tepat di bawahnya. In this case, saya akan pilih title agar supaya hash field ini masuk ke bawah title. Sekarang saya buka kembali terminal PHP artisan migrate. Sekarang jika kita refresh di database, maka dia sudah akan masuk hash ini tepat di bawah title. Ternyata Anda membuat kesalahan lagi. Salah rupanya. Saya tidak perlu sebenarnya sama sekali hash field ini. Maka yang Anda lakukan kembali adalah PHP artisan migrate rollback. Maka sekarang jika kita refresh, dia sudah hilang dan Anda bisa langsung menghapusnya di sini. Anda delete, move to trash, done. Oke, sekarang Anda sudah mengerti bahwa kita bisa membuat table dari migration Laravel.